terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawan untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan ngemis-ngemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Saya tuh cuma penasaran, saya nggak bicara sebagai saya anggota DPR RI di sini. Saya mau tanya sebagai masyarakat umum nih. Karena kan Bapak dan Ibu di sini adalah penegak hukum yang tugasnya itu adalah melindungi, membuat nyaman masyarakat, ya kan, menjaga keselamatan masyarakat, kenyamanannya juga. Pertanyaan saya untuk Bapak dan Ibu di sini, menurut Anda, bila saya di posisi yang saya itu dalam posisi kepepet, kejepit, atau apalah namanya, saya itu dalam situasi menghadapi kejahatan, ya kan? Dan saya itu punya kesempatan karena di situ tidak ada penegak hukum yang bisa dimintai bantuan atau polisi ada di tempat. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya bisa lakukan sementara sebenarnya saya punya kesempatan? Misalnya saya bawa mobil, dia bawa mobil, dia melakukan kejahatan, terus saya kejar, gitu kan? Atau dalam situasi bagaimana sebaiknya saya melindungi diri saya atau saya punya kesempatan untuk membela diri tanpa saya juga tanpa mengabaikan keselamatan si penjahat. Jadi saya lagi bingung untuk menyelamatkan diri saya, tapi saya juga harus memikirkan cara untuk saya membela diri, jangan sampai si penjahat ini terluka atau bagaimana? Caranya bagaimana itu? Coba saya butuh saran. Nanti kalau saya kejar, dia misal pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan? Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin, atau gimana nih? Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya. Kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah. Sebagai masyarakat hukum, saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Karena luar biasa, bayangin aja, coba selama ini kami di Komisi 3 bagaimana caranya kita menegakkan sama-sama keadilan untuk masyarakat, apalagi untuk kawan-kawan kita Polri di sini. Ini izin Ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya. Terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawan untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan ngemis-ngemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Jadi tolonglah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tindak di sini, cobalah berpikir dengan baik dan benar. Jangan mendengar atau melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih. Dan saya butuh jawaban tuh, apa yang mesti saya lakukan kalau saya kepepet dengan tetap menjaga keselamatan si penjahat. Ayo Bapak dan Ibu di sini, Bapak jaksa. Nanti Ibu ditanggapi Bu, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak, itu aja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nabil, silakan. Seperti itu. Ya cuma alat bukti, 2 alat bukti ada peristiwa pidana udah selesai. Ngapain kita pendapat ahli? Namanya ahli ini kalau lagi lurus ya lurus dia, kalau lagi bengkok ya bengkok dia. Yang benar aja. Pasal 310 di mana letak kelalaiannya? Nggak ada. Yang lalai si terdakwa ini, tersangka di mana lalainya? Ya, tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan. Ya, nggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf, lalu bisa mengganti kerugian, itu unsur daripada RJ. Sementara ini nggak nyampe ke sana, nggak nyambung. Ini kelalaian murni, of control, kecelakaan tunggal yang dikehendaki oleh si pelaku.
Ya wajar dong dia dikejar, dipepet, sudah membawa senjata, hampir melukai daripada istri daripada terdakwa. Ya, ini apa yang disampaikan tadi, ya, ini sangat luar biasa, kekerasan atau jambret, bukan jambret biasa ini, yang ya sangat membahayakan. Baik, Pak Kapolres, kalau kita berbicara dengan belum menggunakan undang-undang baru, ya, kita KUHP lama, itu ada pasal 48, overmah, ya, nggak bisa dihukum. Ada juga pasal 49, not wear excess, ya, yang sangat berlebihan, ya. Ada semua di situ. Jadi bukan hal yang baru lagi nih. Tapi kenapa kita lalai, ya, menerjemahkan ini, ya? Itu loh Pak. Saya bingung kita ini, ya. Ya, saya tadi paham penjelasan Pak Kapolres itu satu sisi hanya melihat kasihan, ya. Tapi dalam hukum ini Pak nggak boleh kata kasihan. Harus yang benar ya salah. Tak ada kita bisa gabung-gabung karena kasihan dia. Ya korban mati 2 orang. Nggak bisa Pak, hukum ini nggak bisa. Nggak bisa begitu kasihan-kasihan. Nggak ada di istilah hukum kasihan Pak. Ya, Bapak sebentar lagi mungkin mau sespim, ya. Apa mau jadi apa? Ya mau jenderal. Nggak ada kasihan Pak. Hukum itu kok secara tegas. Salah ya salah. Benar ya benar. Jadi tidak boleh kita gabung-gabung dengan ada suatu peristiwa yang melihatkan ada meninggal dunia, kasihan. Ya kalau begitu Pak, ya hukum kita ini nggak jelas nanti, ya, nggak jelas lagi nanti, ya Pak. Jadi sepakat ini Pak, tidak ada, ya, bisa dirjekan ini. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjamretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Itu Pak. Tapi di dalam lalu lintas tidak ada di sini. Coba kita berpikir yang jernih aja Pak, ya, berpikir. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh diirjekan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku. Aku kenal kau kan. Ini di mana kita mau ngerjakan ini, dan ini menjadi objek pemerasan nanti karena nggak ada dasar hukumnya mengerjakan ini karena bukan tindak pidana yang bisa dikerjakan. Kriterianya ada kesalahan, ya, minta maaf, bersedia minta kerugian, apa mengganti kerugian, itu unsur-unsur daripada RJ, ya, itu. Jadi ini di mana? Apa mau diganti kerugiannya? Orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Orang udah dipepet, dia udah tahu salah, ya seharusnya dia mau berhenti, menghindari supaya nggak mati dia kan. Tapi karena itu tidak, memang udah bagian resiko dia, ya terus dia tabrak tembok itu, ya mati dia, urusan dia itu. Jadi nggak dirjekan itu, gitu loh. Tolong, saya nggak tahu juga, Bu Jaksa juga dengan kasih pidum ini apa dasarnya MP 21 ini, ya. Saya nggak tahu, saya nggak perlu kubahas lagi lah. Oleh karena itu tolong kembali Adinda Kajari, ya, para jaksa-jaksa kita ini coba belajar yang benar aja lah, ya. Hindari sekarang ini, ya, permainan dengan koordinasi yang tidak benar antara penyidik dan apa. Kalau salah ya salah, nggak bisa. Apalagi KUHP yang baru loh, ya. KUHP baru ini nggak bisa, hanya sekali bolak-balik berkas perkara, ya. Kedua tentukan bisa apa tidak, selesai. Mau dirjekan sesuai dengan unsur-unsur kriterianya. Itu semua sudah diatur di KUHP yang baru. Jadi tolong persiapkan saudaraku Adinda, ya, jaksa-jaksa kita ini supaya profesional lah, ya. Jadi capek kau itu mengerjakan itu besok, nggak ada itu, ya. Satu-satunya ini adalah perkara harus dikesampingkan, ya. Nggak ada RJ, ya. Dan juga saya kira juga kalian mendapat pendapat ahli, ya, mendapat ahli ini juga saya sependapat apa dibilang Jenderal Rikuanto.
Jaksa itu kan juga pintar loh, disekolahkan, didiklat, belajar hukum. Polisi juga seperti itu. Ya cuma alat bukti, 2 alat bukti, ada peristiwa pidana, udah selesai. Ngapain kita pendapat ahli? Namanya ahli ini, kalau lagi lurus, ya lurus dia. Kalau lagi bengkok, ya bengkok dia. Yang benar aja. Gitu loh, namanya ahli-ahli. Ya, karena nggak ada kewajiban nama dia mau bicara lurus apa bengkok. Nggak ada itu. Makanya sekali lagi, tolonglah profesional lah kita para jaksa, para polisi. Jangan ketergantungan kita kayak makan obat kepada ahli. Apalagi peristiwa pidana begini. Yang boleh ahli itu adalah ahli tanah, ahli ini yang memang spesifik. Ya, keahliannya, hak cipta dan lain-lain. Barulah kita meminta ahli. Ya, tapi kalau hanya peristiwa pidana, perbuatan pidana ada 2 alat bukti. Ya, ngapain kita ahli-ahli ke situ, Pak Kapolres, ya, Pak Kajari. Ya, kita udah diajari kok diklat. Jaksa 6 bulan, polisi berapa tahun. Aduh, ngeri kali kita. Inilah kita ini selalu terbawa, ya, semacam satu kehebatan kalau sudah satu berkas ada ahlinya. Ya, kita ini udah hebat. Janganlah. Coba mandiri kita. Ciptakanlah, ya, kehadiran hukum itu yang sesuai dengan aturan, dengan sesuai dengan sudah ada undang-undangnya, ada penjelasannya juga lengkap itu. Jadi saya kira Mantan Pak Kajati, waktunya kita terbatas hindari, ya. Pak, dengan suatu ahli-ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini, saya tuh cuma penasaran, saya nggak bicara sebagai saya anggota DPR RI di sini. Saya mau tanya sebagai masyarakat umum nih, karena kan bapak dan ibu di sini adalah penegak hukum yang tugasnya itu adalah melindungi, membuat nyaman masyarakat, ya kan, menjaga keselamatan masyarakat, kenyamanannya juga. Pertanyaan saya untuk Bapak dan Ibu di sini, menurut Anda, bila saya di posisi yang saya itu dalam posisi kepepet, kejepit, atau apalah namanya, saya itu dalam situasi menghadapi kejahatan, ya kan? Dan saya itu punya kesempatan karena di situ tidak ada penegak hukum yang bisa dimintai bantuan atau polisi ada di tempat. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya bisa lakukan sementara sebenarnya saya punya kesempatan? Misalnya saya bawa mobil, dia bawa mobil, dia melakukan kejahatan, terus saya kejar, gitu kan? Atau dalam situasi bagaimana sebaiknya saya melindungi diri saya, atau saya punya kesempatan untuk membela diri tanpa saya juga tanpa mengabaikan keselamatan si penjahat. Jadi saya lagi bingung untuk menyelamatkan diri saya, tapi saya juga harus memikirkan cara untuk saya membela diri, jangan sampai si penjahat ini terluka atau bagaimana? Caranya bagaimana itu? Coba saya butuh saran. Nanti kalau saya kejar, dia misal pakai mobil, saya pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan? Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin atau gimana nih? Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah. Sebagai masyarakat hukum saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Karena luar biasa, bayangin aja, coba selama ini kami di Komisi 3 bagaimana caranya kita menegakkan sama-sama keadilan untuk masyarakat, apalagi untuk kawan-kawan kita Polri di sini. Ini izin Ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan kemis-kemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Jadi tolonglah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tindak di sini, cobalah berpikir dengan baik dan benar. Jangan mendengar atau melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih.
Dan saya butuh jawaban tuh, apa yang mesti saya lakukan kalau saya kepepet dengan tetap menjaga keselamatan si penjahat. Ayo Bapak dan Ibu di sini, Bapak jaksa. Nanti Ibu. ditanggapi Bu, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak, itu aja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.